Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga hari ini kita masih bisa belajar bersama. Dan anakku, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, sangat luar biasa anak-anak hari ini. Sebelum kita mulai materi di kesempatan kali ini, kita berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu kita dan juga membuka pengetahuan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Oke anakku, kita buka dulu pertemuan kali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang qada dan qadar. Di materi sebelumnya sudah pernah Ustaz jelaskan tentang apa itu qada dan qadar. Tetapi kali ini Ustaz akan mereview sedikit, yakni tentang qada dan qadar. Qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang ke-6, yakni yang terakhir. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah wa malaikatihi, yakni malaikat. Dan yang ketiga adalah kitab. Kemudian Rasul. Setelah Rasul adalah hari akhir. Baru iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, qada menurut bahasa artinya melakukan atau melaksanakan ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada artinya terlaksananya ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah dibuat dari zaman azali. Zaman azali di sini memiliki arti yakni zaman yang tidak ada batas waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun misalkan Ustadz belum lahir, maka qada ini sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari qada yakni kematian. Walaupun misalkan kita yang baru lahir atau adik kita yang belum lahir pun, kematian manusia pasti akan terjadi dan sudah ada. Contoh qada yang kedua adalah matahari terbit dari arah timur. Contoh qada yang ketiga adalah manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Materi yang kedua adalah tentang qadar. Qadar menurut bahasa artinya adalah ukuran atau takdir Allah. Qadar menurut istilah yakni ukuran atau batasan suatu kejadian yang muncul setelah kejadian itu diciptakan. Jadi qadar ini dimaksud seperti takdir Allah yang sudah terjadi, yang sudah terlaksana. Itulah termasuk qadar Allah. Contoh yang termasuk qadar adalah Allah telah menentukan bayi yang akan lahir dari kandungan seorang ibu adalah jenis kelamin laki-laki. Setelah lahir berjenis kelamin laki-laki, itu adalah termasuk qadar Allah. Ya, termasuk takdirnya Allah yang sudah terjadi. Anak-anakku, takdir itu dibagi menjadi dua, yakni takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom dan takdir mu'allaq? Takdir mubrom adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau bisa dikatakan bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya adalah saya yakin anak-anak di sini memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Salah satunya mungkin adalah cita-cita menjadi dokter. Untuk mencapai cita-cita itu, anak-anak harus belajar dengan tekun. Dengan belajar dan akhirnya apa yang diinginkan oleh anak-anak bisa tercapai, itu adalah termasuk takdir mubrom, yakni takdir yang bisa dirubah. Maksudnya apa? Kalau anak-anak memiliki cita-cita, maka caranya adalah belajar. Kalau anak-anak nggak belajar, maka cita-cita itu akan tidak tercapai. Ya, itulah yang dimaksud dengan takdir mubrom, yakni usaha, kaitannya dengan usaha manusia. Kalau anak-anak sudah berusaha,
ya, dan hasilnya tercapai atau tidak itu termasuk takdir mubrom. Yang kedua adalah takdir muallak. Takdir muallak ini adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi. Contohnya adalah seorang dilahirkan dengan mata yang sipit atau bahkan dengan yang berkulit hitam. Kita di dunia ini ditakdirkan Allah bermacam-macam. Ada yang hidungnya mancung, ada yang kulitnya putih, ada yang juga kulitnya hitam. Maka tanpa usaha apapun, ya, maka takdir itu atau kulit yang diciptakan Allah kepada kita yang hitam itu, maka itu disebut sebagai takdir muallak. Anak-anakku, itu hari ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, semoga diberi rezeki oleh Allah, dan semoga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu, selalu belajar, dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran setiap hari, dan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Terima kasih, itu dari Ustadz. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ustadz akhiri. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.